kita. Ya, baik Bu Siti. Waktu dan tempat kami persilakan. 1, 2, 3. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita mulai pelajaran hari ini. Kita memulai pelajaran dengan berdoa, dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Pak Sabar, kami persilakan pimpin doanya, Nak. Baik, teman-teman, kita berdoa. Belum belajar, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Sabar. Sama-sama, Ibu. Nah, kita langsung mengecek kehadiran ya, anak-anak. Jadi sekarang kita cek kehadirannya. Marlin. Siap, Bu. Baby. Sabar. Henry. Nah, berarti udah ada semua anak-anak ya? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. Kita langsung menyanyikan lagu nasional Maju Tak Gentar dipimpin oleh Ibu Resi. Ya, teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Dengan 3 mulai ya. 1, 2, 3. Maju tak Gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, berpenyerah. Maju tak Gentar. gentar. Selesai. Maju serentak. Ya. Hari ini kita belajar tentang iklan makanan sehat dan sistem pencernaan pada hewan rumanesia atau sapi. Ayo anak-anak, silakan buka buku siswanya membaca halaman 4 tentang iklan makanan sehat selama 10 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Selesai anak-anak, selesai bacanya, Sabar. Selesai, Bu. Pasti. Nah, jadi setelah anak-anak membaca tentang makanan sehat, apa yang dapat anak-anak lihat di sana? Tentu apa iklan tentang apa saja di sana anak-anak? Coba sebutkan, Desri. Makanan sehat, Bu. Ada buah, ada makan susu, ada banyak, Bu, yang sehat-sehat, Bu. Nah, ya. Jadi tubuh kita perlu mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Jadi mungkin anak-anak sering melihat di televisi atau iklan elektronik tentang iklan-iklan tentang makanan sehat. Jadi kita untuk menyempurnakan makanan sehat itu kita butuh susu. Jadi minum susu setiap hari misalnya kan untuk mencukupkan makanan sehat 4 sehat 5 sempurna. Dari susu itu dihasilkan oleh apa anak-anak kiranya? Susu itu Sapi, dihasilkan Bu. oleh Sapi, Bu. Sapi, Bu. Oh, oleh Kambing hewan juga ya, bisa, hewan ya, tentunya Bu. sapi. Jadi dari situ kita memelihara bagaimana nanti memproses sistem pencernaan pada sapi atau hewan rumanesia. Mau minum susu, Bu. Mau minum susu ya, Sabar ya? Ya, Ya. boleh. Nanti akan Ibu bawakan susunya ya. Nah, silakan diminum nanti, Sabar, biar sehat. Biar cepat punya pendamping, Sabar ya. Di kelasnya maksud aku. Masih kecil, Bu. Masih kelas 4 SD nanti, Bu. Iya, sama Nita ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menemukan informasi penting dalam iklan, membuat sistem pencernaan pada sapi. Sekarang, mari kita mengamati video berikut ini. Ya, Bu. Selamat datang di channel Sumber Belajar, media belajar masa kini. Kita akan belajar tema 3, subtema pertama, pembelajaran pertama. Sebelumnya, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali
dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh atau bakteri dan protozoa. Mik tersebut dapat membantu mencerna rumput. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia seperti Hilang gambarnya, Bu. Ya, sinyal saya hilang, Bu. Lanjut aja, Bu. Lanjut aja. Kan video itu, lanjut aja yang lain. Oh, jadi gini ya. Jadi anak-anak sudah melihat nonton video tadi. Apa yang dapat anak-anak simpulkan dari video tadi? Ada hewan mamalianya, Bu. Iya, Bu. Iya, Resi. Benar, Iya. Bu Resi. Hewan memamah biak. Mamah biak. Ya. Ya, Apa lagi sapi. yang lain, Marlin? Apa tadi yang dapat dilihat pada video itu, Pak Marlin? Marlin, itu ditanya guru. Iya, Marlin. Main aja Marlin nih. Iya, Marlin ini jangan main terus, Marlin. Kita harus belajar. Jadi konsentrasi untuk belajar ya, Marlin ya. Iya, Bu. Agustin, Jadi yang kita ketahui tadi ada mulut yang dipakai sapi untuk makan, rumput dikunyah di mulutnya, Bu. iya, benar. Marlin pintar. Tepuk tangan untuk Marlin. Jadi Marlin ya pintar anaknya ya. Jadi sekarang dari tadi ada sistem pencernaan pada hewan ruminansia atau sapi. Setelah kita itu, marilah kita berdiskusi tentang hewan ruminansia, bagaimana pencernaan hewan pada sapi. Sekarang kita bagi kelompok dulu anak-anak. Ya, Kelompok Bu. satu, Ya, Bu. ya, kelompok satu Marlin, Caroline, Desri. Kelompok Ya, Bu. dua Nita, Henry, Agustin. Nah, dan kelompok 3. Ayo anak-anak kita berdiskusi tentang bagaimana cara menggambar diagram pencernaan pada hewan ruminansia. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. sudah. Ini sekarang ketua kelompoknya mengambil LKPD. Ambil maju ke depan LKPD-nya. Ya, Bu. Ayo, Ya. Desri ambilkan. Ya, Bu. Jadi LKPD-nya yaitu pertanyaan yang pertama yang harus anak selesaikan, petunjuknya adalah analisis kata kunci pada iklan. Yang kedua, buatlah diagram pencernaan pada hewan sapi atau ruminansia. Silakan anak-anak bekerja kelompoknya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada kesulitan anak-anak dalam mengerjakan tugas kelompoknya? Tidak, Bu. Tidak ya. Resi pintar. Nita, ada kesulitan Nita? Sudah, Bu. Oh sudah, pintar Nita. Ya, Nita pintar ya. Apa sudah selesai semua? Belum? Belum, Bu. Belum,
Dikit Ya. lagi, Bu. Ya. Kerjakan dengan cermat dan teliti ya anak-anak, biar nanti mendapat nilai yang bagus. Iya, Bu. Ya, Bu. Diwarna nggak tanda-tanda panahnya, Bu? Oh, nggak usah, Bu. Nggak usah, Destri. Ini aja nanti, dibuat diagramnya aja. Oh, Ya. Buat diagram dan sistem pencernaan pada sapi. Pak Henry, kenapa ngantuk itu kayaknya? Apa kurang sehat? Kurang sehat, Bu. Mencret. Oh, makanya dijaga pola makannya yang sehat. Makan makanan yang sehat sebelum dimakan. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu. Agusten kenapa? Ustaz sama jajan sembarangan, Bu. Oh, karena jajan sembarangan. Makanya kita tidak boleh jajan sembarangan. Jadi kita harus bisa memilih makanan-makanan yang sehat. Seperti buah-buahan misalnya kan. Sayur-sayuran, susu yang dihasilkan oleh hewan. Makanya hewan harus kita jaga. Biar dia bisa mencerna makanan dengan baik. Mungkin kesulitan ya dalam menggambar diagramnya. Ya, Bu. Bentar lagi, Ya, Bu. nah kerjakan dulu ya anak-anak. Video diputus. Video putus, kan ada yang di video. Sudah selesai anak-anak? Apa belum? Sudah, Bu. Sudah, Ya. Bu. Ya. Kalau sudah selesai, marilah anak-anak sekarang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Mulai dari kelompok 1 misalnya, coba Desri bacakan tentang informasi pada iklan tadi yang kamu baca, yang kamu lihat. Apa yang dapat kamu simpulkan di iklan tadi, Desri? Anak-anak, Ya, masih Bu. mendengar suara Ibu? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, Bu. Ibu Desri, ya silakan baca hasil kerja kelompoknya. Nah, iklan pertama, makanan sehat dan bergizi penting untuk tumbuhan otak anak Anda. Jadi kita dianjurkan untuk makan makanan sehat, buah-buahan, dan sayur, Bu. Oh iya. Bagus untuk Desri. Tepuk tangan untuk Bu Desri. Pintar, Desri ya. Untuk soal yang kedua, coba kepada Ketua Kelompok Pak Marlin. Coba Pak Marlin, bagaimana sistem pencernaan hewan pada sapi atau rumanesia? Kenapa dia dibilang hewan rumanesia? Coba Pak Marlin. Mood, masih di mood.
Masih di mood, Marlin. Pak Marlin. Ya, Keluarkan Pak. suaranya, Marlin. Ya. Jadi proses pencernaan pada hewan rumania ini yang pertama diawali dari mulut, Bu. Kemudian rumput ini dikunyah di mulut, nanti di esofagus, dan kemudian di rumen atau perut besar. Kemudian dilanjutkan ke retikum atau perut jala, dan dilanjutkan lagi ke omasum atau perut kitab. Itu, Bu. Terima kasih. Ya, itu adalah sistem pencernaan pada hewan manusia. Kenapa? Ya, bagus untuk Pak Marlin. Ada tanggapan dari kelompok lain? Apa ada yang beri masukan dari kelompok lain? Apa sudah mengerti semua? Paham dengan pembelajaran kita hari ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Nah, jadi itulah tadi hasil diskusi atau presentasi dari anak-anak. Terima kasih sudah mempresentasikan hasil karyanya. Selanjutnya, sekarang anak-anak mengerjakan soal evaluasi. Ayo dikerjakan soal evaluasinya. Ambil. Soal evaluasi ini dikerjakan secara individu. Ya, Bu. Sekarang ketua kelasnya Pak Agusten ambil ininya, lembar evaluasinya. Ya, Bu. Nah, ambil ini. satu ya. Ya, ambilkan punya Ini, teman-temannya Pak yang lain. Ya. Ini punya aku belum Diberikan. dapat, Pak Gusten. Nah, Ibu. Aku belum dapat soalnya, Pak Gusten. Nah, Iya. Saya mau ambil sendiri, Bu. Boleh Iya, nggak? boleh, sabar, Ini, Bu. boleh. Ya. Ya. Silakan dikerjakan ya soal evaluasinya dari pembelajaran kita hari ini tentang iklan dan pencernaan hewan pada sapi. Pak Henry ada pertanyaan, Ibu Dita, Bu Karolin, gimana? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. soalnya, Bu. Sudah, Bu. Kami kumpul. Sudah, Kak, Bu? Sudah Henry? Sudah Agusten? Sudah, boleh Ya. kumpul semua, Bu. Sudah, Bu. Nah, silakan dikumpulkan sama Ya, ketua Bu. kelasnya. Ketua kelasnya yang ngumpul sama Ibu. Nanti Nah, biar Pak dikasih Gusten. nilai. Ini. Ambil, Pak Gusten. Pak Gusten. Jangan lama, nggak usah Ini. isi nomor itu. Nah, sini. Jangan lama-lama isi. Orang mau istirahat. Sini. Bentar Ibu. Agusten, tidak boleh seperti itu nak. Kita tidak boleh seperti itu Agusten. Kita harus saling menghargai dengan teman yang lain. Ya, Bu. Tidak boleh nakal Agusten. Ya, Bu. Iya. Gusten nakal, Bu. Itulah Bu. Agusten ini nakal, sabar ya. Ini tugasnya semua tadi, Bu. Sudah saya ambil semua, Bu. Ini sama Sudah Ibu. ya. Nah, sebentar Ibu akan menilai ya. Ya, Bu. Nah, bagus ini nilainya semuanya tuntas ini anak-anak. Jadi Agusten dapat nilai 80, Martin dapat nilai 70. Semua di atas KKM ya. Sabar Ya, Bu. berapa, Bu? Untuk kelas sabar 100. Wah, hebat, dapat sabar. bintang juga nih. Sabar nanti nyontek, ya. Bu. Dapat Oh, nyontek dapat tadi tuh, nyontek Bu. tadi ya. Sabar Iya. nyontek punya saya tadi, Bu. Enggak boleh itu sabar. Nyontek itu perbuatan yang tidak baik. Itu mencerminkan perbuatan yang tidak baik. Jadi tidak boleh nyontek ya, sabar ya. Ya, Sabar Bu. nyontek, nak. Enggak, tadi lihat dikit-dikit aja, Bu. Oh, lihat dikit-dikit itu nyontek juga namanya sabar. Nggak Oh, boleh iya. lagi ya. Ya, Bu. sabar ya. Apa anak-anak hari ini perasaannya belajar dengan Ibu senang? Senang, Bu. Senang, Bu. Apa materi ada yang belum dipahami? Sudah paham, Bu. Paham, Bu. Paham semua, Bu. Sudah paham semua. Bagus Agusten, sudah paham semua. Sabar sudah paham, Marlin sudah paham. Henry dan Bu Nita juga sudah paham. Jadi sekarang kita beri tugas anak di rumah untuk mengerjakan sama orang tuanya. Atau PR silakan. Tugasnya ditulis dulu PR-nya. Jangan banyak-banyak, Bu. Mau main. Ya. Soalnya 5 aja, sabar. Ya, Bu. Ini Ya. soalnya berbentuk hot ini, sabar ya. Menganalisis. Oh. Ya. Biar bisa berpikir lebih kreatif. Baik, Bu. Ya.
Bu, boleh kerja kelompok nggak Bu? Karena mama saya tidur di ladang. Oh, mamanya itu udah boleh. Kerja sama kawannya boleh. Sama Desi, sama Resi, sama Pepi boleh. Gusten boleh. Ya Bu, aku Nah, suka kalau yang Bu, hot-hot Bu. Aku suka iya. yang hot-hot. Nah, suka yang hot, sabar ya. Iya, Kan Bu. memang kawan pemikirannya lebih ini, bagus itu. Ya. Udah selesai menulis PR-nya? Sudah Sudah, Bu. Bu. Udah. Nah, sekarang untuk ini jadi kita sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita menyanyikan lagu daerah Provinsi Bengkulu. Ayolah menyanyikan lagu Bekata Kurak Karya. Dipimpin oleh Ibu Nita. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita bernyanyi Bekata Kurak Karya. Dimulai. Bekata kurak karya, namun ini Di dalam saya. Selesai. Nah, sekarang kita berdoa. Sebelum kita berdoa, doa dipimpin oleh Pak Sabar. Coba pimpin doanya Pak Sabar. Ya, terima kasih Bu. Duduk yang rapi. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita pulang berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, semoga nanti di rumah kita sedang berdoa, kita bisa selamat sampai tujuan dan pembelajaran hari ini dapat kita manfaatkan. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 21. Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Siti. Sisa 2 penampilan lagi ya Bapak Ibu. Baik. Ya Bu Weti, tinggal kita. Baik ya Bapak Ibu ya. Sekarang giliran saya mohon bantuannya kepada teman-teman semua. Kelas berapa Ibu Pebi? Saya kelas 6 Pak Sabar. Kelas 6. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Kelas 6-nya agak dewasa dikit jadi kelas 6 ini. Ya. Duduk yang rapi Pak Sabar. Ya Pak. Ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah anak-anak sebelum kita belajar mari kita berdoa. Sabar. Ayo pimpin doanya dulu. Baik Bu. Ayo teman-teman sebelum belajar kita berdoa. Berdoa dimulai. Kok enggak ada doa duduk yang selesai. rapinya? Udah rapi semua soalnya duduknya Bu. Iya. Iya. Sudah rapi, pintar-pintar. Anak kelas 6 kan sudah dewasa. Tapi kalau ada yang lari-lari tadi saya suruh duduk yang rapi dulu. Iya, terima kasih Sabar. Nah, Ya, Bu. kita sudah berdoa. Alhamdulillah ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Berarti anak-anak Ibu sehat. Sudah sarapan tadi? Sudah Bu. Bu. Nah, supaya kita semangat sebelum belajar, ayo kita nyanyi dulu. Berdiri ya, berdiri. Ya Bu. Ya. Aku mau paling depan Bu. Hah? Mau paling depan berdiri. Ayo. Kita nyanyikan ya. Tepuk tangannya supaya semangat anak-anak Ibu. Nggak muncul, Bu. Satu bahasa kita
tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa dibela bersama. Sudah semangat belum? Sudah. Semangat, Bu. Masih berdiri ya, belum Ibu suruh duduk. Ayo kita tepuk PPK dulu. Biasa kan kita setiap pagi tepuk PPK dulu kan anak-anak. Ayo Ya, Bu. Ibu yang pimpin ya. Tepuk Ya. PPK. Religius, nasionalis, Nasional, mandiri, mandiri, gotong royong, integritas. integritas. Salam PPK. Assalamualaikum. Karakter menyenangkan, luar biasa, hebat. Aduh, sudah semangat anak-anak? Semangat banget ini, Bu. Semangat. Nah, yuk kita duduk, keluarkan alat tulisnya. Cepat-cepat. Mana bukunya? Iya. Ini, Bu, bukunya. Nah, ini Ibu ada beberapa buku. Kita baca dulu. Nyaringkan dikit suaranya, Bu. Tidak dengar, Bu. Tidak dengar hujan, Bu. Dengar, sorry, hujan di sana ya. Aduh, ya. Suara Ibu kecil sekali, Bu. Tidak dengar, Bu. Suara Ibu terlalu kecil. Sudah dengar anak-anak? Masih Dengar tapi kecil, Ibu. Aduh, kenapa? Tapi di belakang nggak dengar, Bu. Kami yang di belakang nggak dengar, Bu. Oh iya, nanti Ibu kuatkan Ah. aja suaranya Ya, ya. Bu. Ya, udah Bu, udah kuat. Udah kuat lagi, Bu. Udah kuat ya. Nah, anak-anak ini ada buku. Ayo kita baca dulu bersama ya. Ya, Bu. Halaman berapa tadi, Bu? Terserah, baca saja. Ini buku Ibu ambil dari perpustakaan. Ayo baca. Ini buku tentang apa nanti Bu tanya. Ya, Bu. Penemu listrik. Ah iya. Sudah selesai membaca anak-anak? Sudah, Bu. Nah, tentang apa bukunya? Ayo, bukunya beda-beda kan? Beda-beda, Bu. Listrik, Ya, Bu. tentang apa tadi? Aku PLTA, Bu. Oh, tentang PLTA, Resi. Iya. Ya. Penemu listrik, Iya, Bu. Desri tentang penemu listrik. Oh iya. Nah, bukunya kalian taruh aja di atas meja. Nanti pasti perlu untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran hari ini, kita ingat dulu pembelajaran kita hari Rabu kemarin. Siapa yang masih ingat? Coba kita belajar apa kemarin? Saya, Bu, kita belajar tentang rangkaian listrik. Ah, iya, Bu. Oh iya, pintar Mustika, Marlin. Ada lagi? Jenis pembangkit listrik, Bu. Iya, tentang pembangkit listrik. Macam-macam pembangkit listrik. Ada apa saja? Ayo, ada yang masih ingat? Teks eksplanasi, Bu. Oh iya, teks eksplanasi Eksplanasi juga. juga. Ya, hari Rabu kemarin kita belajar tentang penemu listrik, macam-macam pembangkit listrik, dan pengertian teks eksplanasi. Nah, hari ini kita lanjut pelajarannya. Masih di tema 3, subtema 1, kita masuk pembelajaran yang kelima. Nah, ini dia pembelajaran yang kelima. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap nanti anak-anak Ibu dapat menganalisis perubahan yang terjadi di masyarakat setelah adanya listrik. Kemudian anak-anak juga dapat menyimpulkan apa sih manfaat dan bahaya listrik bagi kehidupan. Kemudian anak-anak nanti juga akan belajar membuat bagan, bagaimana manfaat listrik, bahaya listrik, dan cara menggunakan listrik yang bijak dan tanggung jawab.
Nah, anak-anak juga nanti akan belajar menyimpulkan isi teks eksplanasi. Kalau kemarin kan kita belajar pengertiannya. Sekarang kita akan belajar untuk menyimpulkan. Nah, kemudian hasilnya nanti kesimpulannya akan kalian bacakan di depan kelas. Paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Alhamdulillah kalau paham. Nah, anak-anak, ayo kita perhatikan ya. Ini ada gambar apa ini? Tower, Bu. Sutet, Bu. Sutet, Bu. Sutet. Ya, sutet, Kabel-kabel Bu. listrik. Tower untuk apa tower? Untuk menghubungkan kabel-kabel. Kalau ini, Bu. tower untuk Ya, sinyal, Bu. Itu sinyal, untuk listrik Bu. namanya Listriknya, sutet, Bu. Nah, kalau ini namanya sutet. Sutet. Nah, ini dia manfaat listrik bagi kehidupan. Nah, anak-anak, gambar apa ini yang Ibu sajikan ini? Keadaan sebelum adanya listrik. Nah, Orang jadi gelap, gelap. Bu. Iya. Mau makan pakai apa? Pakai lampu. Pakai lilin. Pakai lilin. Jadi kalau makan harus dekat-dekatan supaya nampak makanannya karena penerangannya hanya menggunakan lilin. Iya. Nah, kita bandingkan. Kalau ini apa? Nggak nampak, Bu. Nggak berubah. Belum ya? Belum, Bu. Belum berubah, Bu. Sabar, Mustika. Nah, tadi anak-anak kita melihat gambar bahwa belum ada listrik, belum ada listrik, gelap. Mungkin kalau orang tua kalian di rumah dulu merasakan seperti itu sebelum ada listrik di daerah kita. Dulu iya. Sampai sekarang, Bu. Sampai sekarang masih ada ya beberapa daerah di Indonesia. Tinggal di kebun nih, Bu. Apalagi yang tinggal di kebun itu tidak ada listrik sama sekali. Mau buat tugas aja susah. Ada yang harus dekat sekali dengan lilin baru bisa ada penerangan. Nah, jadi kita harus bersyukur anak-anak. Sekarang kita sudah hidup di zaman yang ada listriknya. Ya. Nah, selanjutnya nih. Coba lihat lagi gambarnya ya. Nah, kalau gambar yang ini apa? Hitam masih, Bu. Nih, keadaan sesudah adanya listrik. Terang benderang, Bu. Terang benderang. Tempatnya bagus, Bu. Tempatnya jadi terlihat Jelas, bagus. Jelas. Iya, jadi kalau kita keluar ke malam hari tidak merasa takut karena sudah banyak penerangan. Nah, itu. Lah, jadi kalau menurut anak-anak Ibu, mana yang menguntungkan buat kita? Sesudah ada listrik atau sebelum ada listrik? Sudahnya, Bu. Ada listrik, Bu. Sudah ada listrik pintar. Iya. Nah, listrik itu selain untuk lampu, ada lagi kegunaannya. Ayo kita perhatikan video Ibu ini ya. Sudah bisa terlihat? Belum ada gambarnya, Bu. Belum ada gambarnya juga. Mati lampu mungkin, Bu. Oh iya, tuh kalau mati lampu, jadi tidak bisa kita menggunakan listrik ya, Gusten? Ya. Terlihat slide-nya, anak-anak? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih gelap, Bu. Masih gelap, mati lampu, Bu. Mati lampu berarti ya. Iya. Hidupin dulu. Hidupin dulu lah. Nah ininya.
Ibu ini laptopnya dipakai untuk convert video anak-anak. Jadi laptopnya berat. Demi anak-anak ibu semua. Akhirnya video ibu tidak bisa dibuka. Iya. Kirim videonya ke Marlin, Bu. Marlin tuh Iya, bisa Bu. loh, Bu. Bisa tuh, Bu. Saya bantu ibu ya, Marlin ya. Karena Iya, Bu. Siap, Bu. ada 4 ini yang dibuka ini videonya. Duh. Sudah Marlin, belum ya? Ya, sebentar ya anak-anak ibu. Ada bunyinya. Bu, permisi ke kamar mandi, Bu. Ke WC, Bu. Boleh, boleh. Hai adik-adik, bersama Kak Putri. Pada kesempatan ini, kakak akan membahas tentang peralatan elektronik dan fungsinya. Nggak ada gambarnya, Nggak Bu. ada, Bu. Suaranya ada, Bu. Gambarnya nggak ada. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran listrik. Listrik mengalir Ada, dari Bu, kutub gambarnya, Bu. positif menuju kutub negatif. Hai adik-adik, bersama Kak Putri di sini banyak yang menggunakan energi listrik, misalnya televisi, kipas angin, rice cooker, mesin cuci, lampu, dan sebagainya. Energi listrik yang digunakan berasal dari PLTA, PLTD, atau PLTU. Dari pembangkit listrik, energi tersebut diangkut hingga mencapai setiap rumah. Pengangkutan dengan cara ini mudah, cepat, dan terus-menerus tanpa putus. Energi listrik tersebut dimanfaatkan untuk alat-alat elektronik. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk-bentuk energi lainnya. Contohnya, 1. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Kalian pasti tahu setrika, bukan? Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Setrika yang sudah panas dimanfaatkan untuk merapikan pakaian yang kusut. Contoh alat elektronik lain yang mengubah energi listrik menjadi energi panas adalah rice cooker dan oven listrik. Dua, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Contohnya yaitu pada lampu. Saat arus listrik mengalir melewati lampu, lampu akan menyala. Pada lampu, energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Lampu yang menyala dapat dimanfaatkan sebagai alat penerangan pada ruangan atau jalan. Tiga, energi listrik berubah menjadi energi gerak, misalnya pada kipas angin. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, motor akan menyala dan menggerakkan baling-baling kipas angin. Kipas angin akan bergerak dan menghasilkan angin yang dapat membuat ruangan menjadi sejuk. Contoh lainnya yaitu pada mixer, mesin cuci, dan blender. 4. Energi listrik berubah menjadi energi bunyi, misalnya radio. Pada radio, energi listrik digunakan untuk mengubah gelombang elektromagnetik yang ditangkap oleh antena radio menjadi energi bunyi. Energi bunyi yang dihasilkan kemudian diperkuat dan dikeluarkan melalui speaker. Radio yang menghasilkan bunyi dapat menjadi media hiburan.
Nah, adik-adik, apa saja peralatan elektronik yang ada di rumah kalian? Coba kalian sebutkan satu persatu dan jelaskan fungsinya. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dadah! Iya, sudah jelas tadi gambarnya, Nana? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba dijawab pertanyaan yang ada di video tadi. Apa saja alat-alat elektronik yang ada? Saya, Bu. Saya, Bu. Mustika. Di rumah saya ada kulkasnya, Bu. Oh, hebat, ada kulkas. Apalagi, Mustika? Ada AC-nya juga, Bu. Oh, hebat, mantap. Itu dingin-dingin semua tuh, Bu. Tangan dulu. Iya, Desri. Ada blender, Bu, untuk ibunya menggiling cabai, Bu. Oh iya, ada blender untuk menggiling cabai. Televisi, Bu. Televisi, ya. Resi suka nonton televisi? Suka, Bu. Nah, iya, tidak apa-apa. Hebat. Ada mixer, Bu. Ada mixer, iya, Caroline. Ya. Ada magicom juga, Bu. Ya, Bu. Ya, Resi. Ada magicom di rumahku, Bu. Magicom, iya. Nah, itu magicom. Kalau dulu orang tua kita masaknya ditunggu. Iya, pakai kayu, Bu. Pakai kayu, Iya. sering hangus, sering gosong. Nah, sekarang sudah ada yang praktis menggunakan listrik. Iya, Bu. Tinggal dicolok, Bu. Tinggal dicolok, ting, mateng. Nah, itu adalah keuntungan dari adanya listrik. Nah. Sampai sini paham enggak anak-anak Ibu? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya. Sekarang, nih, gambar apa ini? Petugas PLN. Bu. Apa pendapatmu tentang para petugas PLN ini? Bagaimana pekerjaan mereka? Pekerjaan mereka berat, Bu. Berat, sulit, Bu. Berat, Bahaya tapi nih, Bu. mulia, Bu. Bahaya. Banyak resikonya tuh, Bu. Banyak resiko, iya benar sekali. Jadi kalau anak-anak di rumahnya mati lampu, tidak usah protes. Karena kita tahu pekerjaan para petugas PLN itu sangat berat. Taruhannya, iya benar sekali. Nah anak-anak, jadi Ibu punya pertanyaan ini. Bagaimana perubahan yang terjadi setelah adanya listrik? Nah, tadi kita sudah lihat gambar kan? Kemudian kira-kira apa manfaatnya dan bahayanya listrik bagi kehidupan? Nah, bagaimana seharusnya cara kita dalam menggunakan listrik? Kira-kira bisa nggak anak Ibu jawab? Bisa. Saya, Bu. Oh, kalau bisa jawab, kita buat kelompok. Nanti jawabannya kalian pecahkan bersama-sama di dalam kelompok. Bisa ya, anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oh, sekarang kelasnya Ibu bagi 2 ya. Resi satu kelompok dengan Desri, Marlin. Iya, Bu. Ya, Agusten. Sampai Ya, kedua Bu. bersih kiri itu kelompoknya Agusten. Bu, nggak Ya. dengar, Bu. Hujan deras di belakang sini, Bu. Nggak kedengaran. Deras betul di tempat kami, Bu. Ya, Agusten pindah ke depan aja, nak. Kita buat lingkaran aja. Oh ya, Bu. Supaya bisa dengar suara Ibu. Nah, ini anak-anak, ini LKPD-nya. Ini Resi, bagi Iya, Bu. ya, ini. Oke. Nah, ayo coba kita lihat LKPD-nya. Nah, ada langkah-langkah yang akan kalian kerjakan. Ada beberapa masalah di situ yang harus kalian pecahkan bersama. Ya, kerjasama ya anak-anak ya. Ya, Bu. Kita menggunakan buku yang tadi Ibu kasih. Untuk pertama boleh. Buku pelajaran kita boleh. Atau mau mencari buku lain? Boleh. Ibu beri waktu kalian untuk berdiskusi. Ya, jika Bu, ada aku izin sebentar, Bu, ngambil buku di perpustakaan ya, Bu. boleh, Mustika boleh. Ya, silakan bagi tugas dulu. Siapa nanti yang menulis, siapa yang mencari buku, dan siapa yang mulai membacakan jawaban. Bisa ya, anak-anak? Bisa, Bu. Ya, silakan. Ayo. Gimana, Resi? Kelompoknya, Resi? Sudah, Bu. Sudah. Ini Sudah. yang nomor 2 paham maksudnya? Paham, Bu. Ya, nomor Ya. 2 ini manfaatnya pisah, bahayanya pisah ya.
Iya, Jangan Bu. disatukan nulisnya ya. Iya, Bu. Agusten gimana, Agusten? Bisa, Bu. Sudah bisa ya? Ya, nanti kami yang jawabnya, Bu. Oh iya, boleh. Ini membuat bagannya ya. Kira-kira bagan itu gimana? Ada kotak kan? Ada garis kan? Nah, coba kalian hubung-hubungkan. Buat bagan sendiri. Bisa ya, Agusten ya? Bisa, Bu. Iya. Bagaimana, anak-anak? Sudah selesai? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Baik, sekarang silakan kelompok 1 dulu. Bacakan hasilnya nomor 1 dan 2 ya. Masalah yang pertama dan masalah kedua. Silakan, Resi. Iya, Bu. Hasil kelompok kami, teman-teman ya. Nomor 1-nya, perubahan yang terjadi di masyarakat setelah ada listrik. Yang pertama, perubahan gaya hidup masyarakatnya. Yang kedua, perubahan interaksi sosial masyarakat. Yang ketiga, perubahan budaya masyarakat. Kemudian, manfaat listrik juga ini, Bu. Yang pertama, nanti bisa sebagai penerangan. Yang keduanya sebagai sumber energi panas. Dan juga sebagai media pengobatan. Wah, hebat sekali kelompok 1. Kasih tepuk tangan dulu Iya, untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2 tanggapi. Apa ada tambahan atau sama atau cukup? Silakan kelompok 2. Gimana, Marlin? Sama, Bu. Sama ya? Iya. Iya, bagus. Berarti anak-anak sudah paham. Nah, sekarang gantian. Ayo perwakilan kelompok 2. Siapa yang mau membacakan? Untuk solusi ya, jawaban yang nomor 3 ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Silakan Sabar. Yang nomor 3 Sabar. Ya, nomor 3 bahaya listrik, Bu. Ya. Bisa kesentrum, bisa kebakaran, bisa terjadi ledakan, bisa juga kebohongan. Ada ini keris listrik, pengobatan, Bu. Oh iya iya. Iya. Yang lagi rame ya nonton berita. Iya, Bu. Berarti itu tidak boleh ya. Listrik tidak boleh digunakan untuk main-main, apalagi untuk menipu. Iya, pintar Sabar. Hebat, dia suka baca berita berarti. Ada tanggapan dari kelompok 1, kelompok Resi? Sama, Bu, jawabannya, Bu. Sama ya. Nah, untuk bagan, nanti akan Ibu nilai, karena setiap kelompok pasti akan berbeda bagannya. Ada pertanyaan dulu tentang kegiatan kita sekarang? Bu. Ya, silakan Mustika. Kesetrum tuh apa, Bu? Kesetrum yang kena sentrum. Kena sentrum. Kesetrum atau kena setrum, Sabar. Mana Sabar? Ya, Bu. Ya, kesetrum atau kena sentrum? Ya, kalau kesetrum tidak disengaja. Kalau disentrum itu disengaja. Ya, Bu. Ya, ada lagi yang mau menambahkan apa bedanya? Ya, kena sentrum dan kesentrum sama. Ya, Mustika ya. Kesetrum itu berarti secara tidak sengaja anggota tubuh kita menempel ke listrik yang terbuka. Nah, ya hati-hati. Kabelnya ya, Bu ya. Iya, kabelnya. Kabel apalagi kabel yang di atas, yang biasanya ada di atas rumah. Kalau nyangkut-nyangkut di pohon, anak-anak Ibu harus hati-hati. Bisa mati ya, Bu ya. Iya, harus hati-hati. Karena itu biasanya yang menyebabkan kesetrum. Ya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu. Paham, Bu. Paham semua ya? Ya, Bu. Kita ulangi lagi. Jadi perubahannya tadi ada gaya hidup, apalagi kelompok Resi tadi. Iya, perubahan interaksi sosialnya, Bu. Ada gaya sosialnya, iya. Manfaat budayanya juga, Bu. Perubahan budaya masyarakat. Manfaatnya apa tadi? Sebagai penerangan, sebagai Bu. penerangan, sebagai sumber energi, sebagai media pengobatan, Bu. Media pengobatan. Iya, pintar, media pengobatan. Kelemahannya bisa untuk ngecas HP. Bisa kena setrum, Bu. Bisa kena setrum atau bisa kebakaran. Mama saya semalam kena setrum, Bu. Cara kita dalam menggunakan listrik bagaimana?
Kita harus hemat, Bu. Kalau kita mau Harus tidur, hati-hati. lampunya Kalau dimatiin, siang Bu. hari kita kasih mati lampunya, Bu. Kalau malam baru dikasih hidup. Iya, pintar anak-anak Ibu. Harus hemat. Kalau siang hari lampunya dimatikan. Tidak boleh Iya, Bu. boros listrik. Tapi kalau Mustika ingin hidup terus AC-nya, Bu, siang malam. Ya di sini panas, Bu. Ya nggak boleh. Kalau rumahnya aku nggak ditinggal, ada, Bu. listriknya dimatikan, Kalau- Bu, biar nggak kalau- konslet. Iya benar Marlin. HP-nya walaupun itu masih cas HP-nya. Iya jangan, Mungkin apalagi terus. kalau mengecas HP kalau sudah penuh, dicabut. Bu, Itu adalah kalau sabar bagian suka dari nonton TV sampai jam 1 malam. Sampai pagi TV-nya nggak dimatikan, Bu. Kalau sabar. Ya TV yang nonton saya, Bu, biasanya bukan saya yang nonton TV. Ya, Bu. TV-nya lebih sabar daripada sabar. Itu contoh yang tidak bijak kan, Bu? Iya, pintar anak-anak Ibu. Banyak sekali. Ibu Febi gemut, Bu. Iya, baik anak-anak. Dari hasil kerjanya, kelompok terbaik pada hari ini adalah kelompok 1. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ayo ketua kelasnya kumpulkan LKPD-nya. Nah, duduk kembali ke tempat semula ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Ada lembar evaluasi yang harus kalian isi. Isinya hampir sama dengan kegiatan tadi. Pasti anak-anak Ibu bisa mengerjakan. Tujuannya apa? Supaya anak-anak Ibu lebih paham dengan pelajaran hari ini. Nah, ini Ibu Iya, Bu. bagikan ya. Boleh contek, Bu. Tidak boleh lah sabar. Contek Boleh. sabar, Bu. Ya, yang Kalau nyontek kerja sendiri, Kalau kerja sama boleh, Bu. Janganlah sabar. Kalau ada yang tidak tahu, tanyakan pada Ibu. Jangan tanyakan pada teman. Ayo. Sudah siap? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, ayo kumpulkan lagi. Tunggu ya, Ibu nilai. Wih, pintar. Wah, hebat anak-anak Ibu. Sudah benar semua ini. Ya, Bu. Anak-anak Ibu sudah paham ya pelajaran hari ini? Sudah. Paham, Bu. Apa tadi yang kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Bu, saya. Sabar. Apa pelajaran kita hari ini? Listrik bisa jadi pengobatan, Bu. Ya, apalagi? Tapi nggak boleh menipu. Ya, boleh. Apalagi? Ya. Pintar, sabar. Ada juga manfaat Bu. listrik, Bu. Itu Henry, Bu, senyum-senyum, Bu. Oh iya, ada satu lagi itu yang tidak. Ya, apa Henry? Apa Resi? Iya, Bu, listrik itu banyak manfaatnya, Bu. Listrik banyak Manfaatnya, Bu. Ya, tadi setelah kalian membaca teks eksplanasi, ada kan teks eksplanasi tadi? Ada. Ada, Bu. Nah, teksnya tadi juga berkaitan dengan listrik. Nah, karena kalian sudah bisa menyimpulkan teks eksplanasi dengan baik, makanya kalian bisa mengerjakan soal evaluasi dengan benar. Pintar anak-anak Ibu. Ada lagi yang belum kalian pahami tentang materi hari ini? Sudah paham Sudah semua. paham, Bu. Paham ya, alhamdulillah. Kalau begitu, senang tidak belajar hari ini? Senang sekali, Bu. Senang banget, Bu. Ya, baik. Untuk tugas selanjutnya, ayo kalian buat clipping benda-benda elektronik yang bisa dijadikan sumber belajar. Nah, tadi kan banyak benda-benda elektronik. Kalian cari gambar-gambarnya, mana yang bisa dijadikan sumber belajar buat clipping yang rapi. Dikumpul minggu depan. Bisa ya, anak-anak? Bisa. Bisa, Bu. Ya sudah, kalau begitu pelajaran kita sudah selesai hari ini. Ayo, lihat dulu di lacinya. Ada sampah atau tidak? Tempat Aku bersih, sabar Bu, banyak, udah Bu. keluar. Sabar banyak, Bu. Buang sampahnya dulu, ayo. Sabar tadi makan, Bu. Ayo. Banyak sampah. Agusten bantu bersihin ini. Banyak betul plastik es di lacinya, Bu. Ya, sudah ya anak-anak. Sudah, Bu. Ayo kita berdiri yuk, sebelum pulang kita nyanyi dulu yuk. Ya. Lagu Jambi ya. Dagang menumpang. 1, 2, 3. Sore. Bukan Abang Jauh, Bu. Tahu? Abang Jauh. Jambi ya. Besok kita belajar lagu yang itu.
Ya, anak-anak bukunya disimpan semua, jangan ada yang tertinggal. Buku-bukunya jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Iya, Bu. Agusten, ayo pimpin Ya, doa. Bu. Ya, hore kita pulang. Jadi sebelum pulang kita berdoa dulu ya teman-teman. Sebelum kita pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Agusten. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula pelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini ada manfaatnya untuk anak-anak Ibu semua. Amin. Baiklah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Banyak gangguan. Aku sinyal hilang, Bu. Peserta terakhir, peserta pula. Penampilan terakhir, Ibu Weti. Siap ya, Bu Weti? Iya, Bu Febi. Mohon bantuannya, teman-teman. Saya kirim KPD di grup ya. Ya. Nah, siap ya, Bu. 1, 2, 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Sudah siap belum belajarnya? Sudah. Siap, Bu. Ya. Buku-bukunya kalau sudah siap itu disiapkan ya peralatan tulisnya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ketua kelas, Agusten, pimpin doanya dulu, Nak. Ya, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Siapa yang nggak masuk, siapa yang nggak hadir hari ini. Agusten? Hadir, Bu. Carolina? Mana Carolina hadir? Hadir, Bu. Oh iya ada. Di belakang dia duduk, Bu. Ya, Mustika hadir? Hadir, Bu. Oh ya, berarti anak Ibu semuanya hadir ya. Ya, Bu. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, biar kita lebih semangat, kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Ya, Bu. Ayo. Siapa ini? Bu Resi. Pimpin temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi sama-sama. Ayo berdiri dulu. Ya, Bu. Nah, mari teman-teman kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil bersama, pribadi bangsaku. Ayo maju. Ayo maju. Maju. Ayo maju. Maju. Ayo maju. Ya, Bu. Nah, anak-anak, ini Ibu punya buku bacaan ya. Nanti Ya, akan Bu. Ibu bagikan 1 buku untuk berdua ya, untuk teman di sebelahnya. Jadi Ya, Bu. nanti Ya, Bu. kalian membaca buku dulu. Nanti Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca. Nah, nih ambil bukunya ya. Ya, Bu. Ya. Nah, baca dulu. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sudah bacanya, Nak? Sudah. Sudah. Nah, kita harus sering-sering membaca ya, Nak. Harus Ya, Bu. biasakan. Ya, Bu. Karena apa? Kalau kita sering membaca, itu akan menambah pengetahuan kita, wawasan kita ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, anak-anak,
minggu kemarin sudah belajar tentang apa anak-anak? Perkalian pecahan, Bu. Ya, perkalian pecahan. Ada yang masih ingat enggak? Ya, Bu, seperti bagaimana caranya? 1/2 misalnya. Dikali 2/3. Siapa yang tahu? Aku bisa, Bu. Ya, coba. Berapa hasilnya, Resi? Iya, Bu. 1/2 dikali 2/3 sama dengan 2/6. Kemudian masih bisa disederhanakan, Bu. Jadi 1/3. Bagus, pintar Resi ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang pembagian pecahan. Pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Masih ada kaitannya dengan kemarin, dengan perkalian pecahan. Nah, Ibu harapkan nanti tujuan dari pembelajaran ini kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Nah, ini Ibu ada video. Mau nonton videonya, Nak? Mau, Bu. Mau. Ya, sebelum belajar, Ibu tayangkan dulu ya. Udah nampak, Nak? Nampak, Bu. Udah. Ya. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Oh, nggak ada suaranya ya? Iya, Bu. Coba Ibu ulang lagi ya. Cursor-nya nggak dicentang tadi, Bu. Padahal sudah. Coba diulang lagi ya. Ibu ulang lagi ya. Ibu stop dulu. Bu. Udah nampak, Nak? Nampak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengar suaranya, Nak? Dengar, Bu. Dengar ya. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Pembagian pecahan dengan bilangan asli dapat diselesaikan melalui operasi perkalian pecahan. Langkah-langkah dalam mengerjakan pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Yang pertama, ubahlah bilangan asli menjadi bentuk pecahan berpenyebut 1. Kedua, mengubah posisi penyebut menjadi pembilang dan pembilang dijadikan penyebut pada pecahan pembagi. Ketiga, mengubah operasi pembagian menjadi operasi perkalian. Jika hasilnya dapat disederhanakan, maka ubahlah menjadi bentuk pecahan yang sederhana. Contoh,
Ani membeli pita sepanjang 6 meter. Pita tersebut akan dipotong-potong dengan ukuran sama panjang. Setiap potongan panjangnya 1/2 meter. Berapa banyak potongan pita tersebut? Anak-anak, ini contoh permasalahan sehari-hari yang sering kita temui. Ada apa enggak? Ada, Bu. Sering apa enggak? Sering Ya, ya. Misalnya kalian membeli pita, misalnya pitanya mau dibuat dibuat keterampilan, mau dipotong-potong, punya pita 6 meter misalnya. Mungkin sering dialami pada kehidupan sehari-hari. Nah, dari soal ini contoh permasalahannya ya. Itu kita cari dulu apa yang diketahui dari soal ini. Nah, kira-kira apa yang diketahui dari soal ini, Nak? Pita sepanjang 6 Pitanya, meter, Bu. Bu. Panjang pita 6 meter. Ya, berarti diketahui panjang pita 6 meter. Ya, bagus. Ada lagi yang tahu, Nak? Apa lagi yang diketahui di sini? Potongan panjang pitanya, Bu. Ya, Pita. coba Resi. Setiap potongan ada 1/2 meter, Bu. Ya, ada 1/2 meter. Yang ditanya apa, Nak, di soal ini? Berapa banyak potongan pita? Nah, berapa banyak potongan pita tersebut? Nah, pertanyaan inilah itu adalah sebuah masalah yang nanti akan kita cari jawabannya. Nah, kalian nanti akan Ibu bentuk kelompok. Nah, didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Menjawab soal yang sudah Ibu contohkan di video ini. Tapi nanti jangan lupa kalian buat apa? Penyelesaiannya. Harus ada diketahui, harus ada ditanya. Kemudian baru nanti kalian menyelesaikannya, menjawabnya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, langkah-langkah yang ini ya. Jadi nanti berdasarkan langkah-langkah ini, kalian bisa menjawab permasalahan tadi. Ya, ada pertanyaan anak-anak dari video ini? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, ketuanya Resi. Ya, Bu. Anggotanya Nita, Sabar, Baby. Kelompok 2, ketuanya Marlin, anggotanya Desri, Agusten, Henry. Kemudian kelompok 3, ketuanya Mustika, anggotanya Siti dan Carolina. Nah, jadi nanti ayo duduk dulu per kelompok ya. Ya, Bu. Ya. Nah, nanti kalian Ibu suruh mengerjakan LKPD. Nah, sekarang ketua kelompoknya ambil dulu LKPD-nya nih. Ya, Bu. Silakan. Marlin, Resi, sama Ya, Bu. Mustika. Nah, coba udah dapat LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau sudah dapat, coba kalian perhatikan LKPD yang telah kalian dapat tadi. Coba lihat di situ. Di situ ada petunjuknya ya, di sini. Nah, baca baik-baik petunjuknya, kemudian kerjakan permasalahan di situ. Di situ ada 4 permasalahan. Jadi nanti kalian diskusikan, baca baik-baik apa masalahnya, apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan cari penyelesaian masalahnya. Nah, caranya bagaimana? Yang ada di video tadi. Sudah tahu langkahnya, ya. Nah, sekarang ada pertanyaan, Nak? Tidak, Bu. Ya, nah sekarang silakan kalian berdiskusi bersama kelompoknya.
Kelompok 1 bagaimana? Ada kesulitan, Nak, mengerjakannya? Tidak, Bu. Bisa mengerjakannya, Bu. Bisa. Alhamdulillah kalau bisa. Kelompok 2? Bisa, Bu. Bisa. Kelompok 3 bagaimana? Ada kesulitan? Bu, tapi penanya habis tintanya, Bu. Oh, penanya habis tinta. Ayo, siapa yang punya pena 2? Pinjamkan dulu Mustika. Aku punya Mustika. Nih, kita pinjam pinjamkan ya. dulu. Kasihan temannya nggak bisa nulis. Terima Penanya habis kasih, tintanya. kawan-kawan. Gimana, anak-anak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Belum? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah. Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah. Sudah, Kelompok Bu. 3? Sudah. Nah, kalau sudah semua, berarti kita akan membahas hasil kerja kelompok, hasil diskusi kalian tadi. Nah, sekarang kelompok 1. Ayo, ketuanya siapa tadi? Resi. Saya, Bu. Ya, Iya, Bu. coba bacakan di depan kelas. Kelompok Ya, Bu. lain mendengarkan. Nanti bisa menanggapi jawaban dari Resi. Ayo, Resi. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Nah, diketahui panjang pita 30 meter. Panjang setiap pita 1/6 meter. Pitanya, berapa banyak pita rambut yang dibuat Dian? Jawabannya, 30 dibagi 1/6 sama dengan 30/1 dibagi 1/6 sama dengan 30/1 dikali 6/1 sama dengan 80/1 atau sama dengan 180. Jadi banyak pita rambut yang dibuat Dian adalah 180 buah. Sudah, Ya, Bu? jawabannya berarti 180 buah. Buah. Bagaimana kelompok lain? Ada yang ada tanggapan? Sama, Bu. Sama jawabannya. Oh, bagus. Berarti pintar-pintar anak ibu ini ya, udah paham. Nah, coba lagi. Giliran dulu kelompok 2 lagi. Kelompok 1 sama kelompok 3 memperhatikan lagi. Saya, Bu, Marlin, mewakili bacakan kelompok 2, ya. Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Di sini diketahui tepung terigu sebanyak 30 kg. Setiap plastik berisi 5/4 kg. Yang ditanyanya, berapa plastik yang dibutuhkan pedagang tersebut? Nah, jadi jawabannya adalah 30 dibagi 5/4. Ini sama dengan 30-nya diganti dengan 30/1, dibagi 5/4, kemudian dikali silangkan, 30/1 dijadikan kali 4/5, hasilnya sama dengan 120 dibagi 5. 120 dibagi 5 ini, Bu, bisa habis dibagi menjadi 24. Jadi plastik yang dibutuhkan pedagang tersebut adalah 24 buah, Bu, jawabannya, Bu. Oh, 24 buah. Gimana Ya, Bu. jawaban kelompok lain? Sama apa enggak? Sama, Bu. Nah, oh, berarti sudah pintar semua anak ibu ya. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita ini tadi, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Kalau tidak ada, sekarang LKPD-nya dikumpulkan ya. Sudah dibacakan semuanya dikumpulkan. Nah, kemudian coba buka halaman 48 di buku matematikanya. Ya, Bu. Ya. Nah, di situ kan ada soal cerita itu ada 5. Nah, sekarang silakan kalian kerjakan latihannya ya. Ya, Bu. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Jangan Bu. kerja sama dengan temannya. Sudah selesai, Nak? Sudah. Sudah. Kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan di depan ya. Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, kumpulkan di depan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, kalau Ibu lihat latihannya ini hampir semuanya bisa ini. Ya, Bu. Pintar-pintar ya anak kelas 5 ini, 5B ini. Nah, anak-anak, dari yang sudah kita pelajari tadi, kira-kira
apa yang belum kalian pahami? Sudah paham? Sudah, Paham, Bu. Bu. Paham. Sudah mengerti ya? Nah, dari materi tadi itu kita bisa menarik kesimpulan. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan tadi? Saya bisa, Bu. Bagaimana cara-caranya untuk mencari permasalahan yang ada di soal cerita tadi? Ya, Resi coba. Ya, Bu. Yang pertama, pembagian pecahan dengan bilangan asli dapat diselesaikan melalui operasi perkalian pecahan. Ya, langkah-langkah dalam mengerjakan pembagian bilangan asli dan dengan pecahan biasa. Yang pertama, ubahlah bilangan asli menjadi bentuk pecahan penyebut 1. 2. Mengubah posisi penyebut menjadi pembilang dan pembilang dijadikan penyebut pada pecahan pembagi. Selanjutnya, mengubah operasi pembagian menjadi operasi perkalian. Mengalihkan pembilang dengan pembilang serta penyebut dengan penyebut. Jika hasilnya dapat disederhanakan, maka ubahlah menjadi bentuk pecahan sederhana. Sudah, Bu? Ya, bagus. Jadi itu langkah-langkahnya ya. Ya, Bu. Jadi kita bilangan asli itu kita ubah menjadi pecahan berpenyebut satu. Kemudian pembaginya itu kita balik ya, Bu. Menjadi Perkalian. pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Nah, kemudian pembagiannya itu kita ubah menjadi perkalian. Baru nanti kita kalikan. Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, nanti hasilnya kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Sampai sederhana mungkin tidak bisa dibagi lagi. Ya, Bu. Paham ya, anak-anak? Paham, Bu. Paham ya. Nah, anak-anak, untuk PR, kalian buka di halaman 50. Kalian kerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Nanti minggu depan Ibu tanyakan dan kita bahas bersama-sama. Sebelum pulang, tadi tolong dilihat dulu di sekitar kursinya, mejanya, ada sampahnya apa enggak? Kalau ada, diambil dulu sampahnya, dibuang di tempat sampah supaya kelas kita bersih. Sudah diambil sampahnya, Nak? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kemudian kita coba berdiri lagi. Sebelum pulang, kita akan menyanyikan lagu dari Provinsi Bengkulu yang berjudul Ikan Pais. Udah tahu lagunya? Tahu. Nah, coba dipimpin. Sabar. Itu apa? Sabar. Jangan main-main lagi ya. Nanti Ya, Mbak Ibu suruh Bu. pulang. Jangan, Bu. Udah lapar ini, Bu. Udah lapar ya. Makanya kita akan menyanyikan. Tolong dipimpin dulu temannya. Ya, baik teman-teman. Belum pulang kita bernyanyi. Lagunya Ikan Pais. 1, 2, 3. Ikan pais gelapnya udah dibungkus daun talas, rapi-rapi bebek tali mesiang, ikan pais mak rasanya makan nasi putih pane-pane lampe jering modo. Oh ya. Ya. Saya. Nah, anak-anak sebelum pulang kita berdoa dulu. Nah, coba sabar pimpin doanya. Ayo teman-teman, duduk yang rapi. Siap. Mari teman-teman, sebelum pulang kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi anak-anak cukup sekian pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Eti.
Nah, dengan berakhirnya penampilan Bu Eti tadi, maka berakhir pula peer teaching kita pada hari ini. Baiklah, selanjutnya kami minta kepada Stop ini Bu Febi, rekodnya. ya Pak. Rekodnya di stop belum? Belum, biar oh iya boleh. Stop. Pak Sabar juga stop ya.